alias G, alias gaya gravitasi ini nilainya sama untuk semua benda, yaitu 9,8 meter per detik kuadrat. Artinya apa, Pak? Artinya semua benda di permukaan bumi itu mendapat tarikan ke bawah ya sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, oke. Nah, jadi saat sebuah benda jatuh di wilayah permukaan bumi, benda itu akan mengalami tarikan ke bawah atau percepatan gravitasi ya, G itu ya, sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Artinya tiap detiknya benda yang jatuh itu bertambah cepat. Percepatan itu artinya kan pertambahan kecepatan. Jadi percepatan gravitasi artinya pertambahan kecepatan benda akibat tarikan gaya gravitasi. Nah, jadi percepatan gravitasi artinya adalah pertambahan kecepatan benda akibat tarikan gaya gravitasi. Nah, pertambahan kecepatan benda akibat tarikan gaya gravitasi. Nah, jadi saat sebuah benda jatuh di wilayah dekat bumi ya, di permukaan bumi ya, maka benda itu tiap detiknya akan bertambah cepat sebesar 9,8 meter per detik. Untuk semua benda sama. Pertambahan kecepatan tiap detik ini sama untuk semua benda. Nah, ini membawa akibat yang agak-agak aneh, agak-agak terkesan magic, wah, mistis. Seperti apa, Pak? Nah ini, saya berikan contohnya di slide. Ada gambar mesin cuci dan pensil. Mesin cuci dan pensil saya jatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Anda tahu mesin cuci itu benda yang berat, sedangkan pensil benda yang ringan. Nah, saat keduanya dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, siapa yang lebih dulu menyentuh tanah? Nah, kalau menurut logika sehari-hari, pasti dong Pak, benda yang lebih berat pasti dong Pak, akan menyentuh tanah lebih dulu. Dalam hal ini ya pasti si mesin cuci itu yang menyentuh tanah lebih dulu. Pensilnya menyentuh tanah belakangan. Itu kalau logika sehari-hari. Tapi apakah akan terjadi seperti itu dalam kenyataan? Nah ini, ternyata tidak. Tidak. Ternyata saat mesin cuci dan pensil itu dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, maka yang terjadi adalah keduanya itu menyentuh tanah secara bersamaan. Jadi mesin cuci dan pensil menyentuh tanah secara bersamaan. Loh kok bisa Pak ya? Padahal mesin cuci itu berat, pensil itu ringan, tapi ternyata saat dijatuhkan menyentuh tanah bersamaan. Ini ya jangan-jangan ada sihir Pak. Enggak ada. Enggak ada. Ini terjadi karena apa? Nah itu tadi, karena setiap benda, sekali lagi setiap benda ya yang jatuh di permukaan bumi, dekat permukaan bumi, itu akan mengalami pertambahan kecepatan yang sama tiap detiknya. Sama besarnya, yaitu 9,8 meter per detik. Nah, jadi ya pertambahan kecepatan sama, jatuhnya dari ketinggian yang sama, dijatuhkan secara bersamaan, ya pasti menyentuh tanah ya bersamaan. Itulah yang terjadi di sini. Nah, ini ya, yang terjadi pada mesin cuci dan pensil ini. Nah, jadi di sini ini pernah dipraktekkan sungguhan oleh Galileo Galilei. Jadi Galileo Galilei, ilmuwan Italia yang pernah konon katanya pernah mencoba hal ini. Jadi Galileo itu naik ke atas menara Pisa, menara miring Pisa itu. Nah, sampai di puncaknya itu menjatuhkan benda-benda yang berat dan benda ringan. Galileo melihat benda mana yang akan lebih dulu sampai di tanah, apakah yang ringan atau yang berat. Ternyata secara bersamaan jatuhnya. Maksudnya di sini menyentuh tanah bersamaan itu ya. Jatuhnya menyentuh tanah bersamaan. Jadi baik benda ringan maupun berat saat dijatuhkan dari ketinggian yang sama secara bersamaan, mereka akan sampai di tanah secara bersamaan pula. Nah, ini. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya.
slide berikutnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Setiap benda yang jatuh di permukaan bumi akan mengalami pertambahan kecepatan atau percepatan sebesar 9,8 meter per detik tiap detiknya. Oke ya, jadi percepatan itu artinya di sini pertambahan kecepatan. Nah, jadi benda yang jatuh itu tiap detiknya itu bertambah cepat, bertambah cepat, bertambah cepat, bertambah cepat itu ya, sampai akhirnya menghujam tanah. Kecepatan paling tinggi pasti ya jelas didapatkan oleh benda itu tepat pada saat dia sebelum menghujam tanah. Nah, ini. Makanya ya di sini orang yang itu ya bunuh diri, tapi jangan ditiru ya. Orang bunuh diri meloncat dari atas gedung itu biasanya itu ya bukan biasanya ya pasti ya, selalu begitu. Dia tuh cari gedung yang tinggi, nggak mau cuma lantai satu nggak bisa ya, lantai 1,5 gitu ya, itu nggak bisa, nggak mau. Ya carinya yang lantai 5, lantai 10 gitu ya. Nah ini. Nah, kenapa Pak? Nah itu tadi, saat orang itu meloncat dari atap bangunan untuk bunuh diri, jangan ditiru, maka itu tadi, pada saat dia jatuh, tiap detiknya, dia itu akan bertambah cepat, bertambah cepat, bertambah cepat ya, sampai akhirnya menyentuh tanah. Semakin tinggi posisinya sebelum mulai jatuh, maka pasti waktu yang diperlukan dari saat mulai jatuh sampai menyentuh tanah itu makin lama. Jadi makin tinggi posisi awal sebelum jatuh itu, makin tinggi gedung yang dipakai untuk bunuh diri itu, otomatis orangnya akan sampai di tanah memerlukan waktu yang lebih lama, makin lama. Nah, oleh sebab itu tentu saja otomatis eh, bertambah cepat tadi ya makin banyak itu ya, makin lama. Coba bandingkan kalau cuma perlu waktu 2 detik untuk sampai ke tanah, jadi saat mulai loncat sampai menyentuh tanah hanya perlu 2 detik. Maka dia paling ya cuma bertambah kecepatannya 2 kali. Nah, 2 kali aja, detik pertama dan detik kedua. Tapi kalau orangnya itu naik ke gedung yang lebih tinggi, kemudian loncat, lah ini misalnya perlu waktu 10 detik sejak mulai loncat sampai menyentuh tanah. Maka pertambahan kecepatan ini makin berlipat, makin banyak. Nah, jadi ya tidak hanya 2 detik aja waktu yang diperlukan sampai menyentuh tanah sejak mulai jatuh, tapi 10 detik. Otomatis bertambah cepat tadi ya makin banyak kan? Kan terjadi tiap detik gitu ya. Nah, artinya kecepatan saat menghujam tanah ini lebih besar daripada kalau cuma tadi yang memerlukan waktu 2 detik sampai di tanah. Nah, makanya di sini ternyata faktor ketinggian ini mempengaruhi dahsyat tidaknya hujaman benda itu saat menyentuh tanah. Nah, faktor ketinggian mempengaruhi dahsyat tidaknya hujaman benda itu saat menyentuh tanah. Seperti orang bunuh diri itu. Semakin tinggi gedung yang dipilihnya, hujamannya pasti lebih keras. Nah, itu ya. Itu. Nah, ketinggian ini, faktor ketinggian ini disimbolkan dengan huruf H. Disimbolkan dengan huruf H. Nah, makanya dalam formula atau rumus yang saya tuliskan di situ, W sama dengan M kali G kali H. Jadi, H ini bisa dimasukkan ke rumus kita tadi, W sama dengan M kali G, dikalikan di ruas kanan tanda sama dengan. Jadi rumusnya sekarang adalah W sama dengan M kali G kali H. Semakin besar nilai H, semakin besar pula nilai W. W itu berat benda. W adalah berat benda. Artinya, semakin tinggi posisi awal suatu benda sebelum dia mulai jatuh, maka nanti saat benda itu menghujam tanah, hujamannya itu makin dahsyat. Nah, jadi hujaman ini makin dahsyat karena nilai W-nya ini makin besar seiring pertambahan nilai H. Jadi kalau nilai H besar, nilai W besar. Artinya berat bendanya besar. Nah, nilai H makin besar, ketinggiannya makin tinggi, maksudnya
berat benda alias W-nya juga makin besar nilainya. Otomatis saat menghujam tanah, karena W-nya ini besar sekali, ya keras hujamannya, dahsyat. Nah, semakin tinggi posisi benda sebelum jatuh, semakin besar nilai W makin besar, maka hujaman benda otomatis makin dahsyat ke tanah. Nah, ini pernah dimanfaatkan oleh seorang Inggris, namanya Dr. Bones Wallace. Bones Wallace. Ya, oke. Jadi ini Dr. Bones Wallace ini menyadari betul arti pentingnya variabel H. Ceritanya bagaimana Pak? Lah ini ada cerita singkat saja ya. Nah, jadi di situ Anda pernah mendengar kok di situ Anda pernah mendengar tentang Perang Dunia Kedua? Nah, pernah ya? Oke. Pada saat Perang Dunia Kedua, Inggris berperang melawan Jerman. Nah, Jerman ini pada suatu ketika, kalau tidak salah tahun 1944, ini berhasil membuat senjata rahasia, yaitu rudal balistik. Rudal, semacam roket yang kepala roket itu diberi bom. Jadi kalau roketnya menghujam tanah, bomnya meledak menimbulkan kehancuran. Inilah rudal yang dibuat oleh Jerman. Pada saat itu tidak ada negara lain yang bisa membuat rudal seperti itu, hanya Jerman saja. Makanya Jerman merahasiakan senjatanya ini. Yang dirahasiakan termasuk proses pembuatannya. Jadi orang Jerman itu membuat pabrik untuk memproduksi rudal ini, pabriknya itu dibuat di dalam tanah. Jadi pabriknya itu disembunyikan di dalam tanah, dibangun di dalam tanah. Pabrik pembuatan rudal ini. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan orang dari luar. Selain itu, supaya kalau dibom itu tidak akan membuat gedungnya itu hancur. Nah, ini ya. Jadi mereka itu orang Jerman menggali tanah sampai kedalaman 15 meter atau lebih ya. Kemudian membangun gedung pabrik di situ, memasukkan alat-alat pembuatan rudal di situ, mesin-mesin pabriknya. Kemudian atap pabriknya ini dicor dengan beton. Yang kadang-kadang tebal betonnya itu luar biasa, sampai 5 meter tebalnya. Ya. Setelah itu di atas betonnya baru ditutupi tanah, rumput-rumput, dan sebagainya itu. Jadi tersamar gitu ya. Nah, Inggris tahu, celakanya Inggris tahu melalui intelijennya ya, kalau Jerman itu membangun pabrik rahasia di bawah tanah. Maka kemudian Inggris mengirim pesawat terbang yang membawa bom biasa. Nah, pesawat itu kemudian sampai di atas pabriknya, itu menjatuhkan bom. Nah, bomnya ini ternyata apa? Saat jatuh menyentuh tanah, bomnya ini terpantul, kemudian baru meledak. Atau kalau tidak begitu, bomnya ini begitu menyentuh betonnya meledak, memang meledak, tapi tidak menimbulkan arti apa-apa bagi gedung pabriknya itu. Jadi kalau cuma meledak di luar itu nggak ada artinya, nggak bisa menghancurkan gedungnya. Nah, ini yang membuat Inggris itu frustrasi. Tapi akhirnya kemudian muncul Dr. Bones Wallace. Dr. Bones Wallace ini akhirnya mengemukakan gagasan untuk membuat earthquake bomb, bom gempa bumi. Jadi Dr. Bones Wallace ini orang jenius yang sangat efisien ya, sangat efisien. Karena dia itu cuma memanfaatkan rumus W sama dengan M kali G kali H. Jadi caranya membuat earthquake bomb ini gimana? Jadi bomnya itu dibikin runcing ujung bawahnya. Kemudian bomnya itu jangan dijatuhkan dari ketinggian yang rendah, tapi ketinggian yang tinggi sekali. Nah, hanya itu loh. Nah, kalau hanya ini besar, otomatis W-nya kan besar. Sehingga saat bomnya jatuh mengenai beton itu, maka W-nya besar, hujamannya dahsyat, hujaman bom itu. Apalagi ujungnya runcing, jadi bomnya itu bisa menancap ke betonnya itu. Nah, betul, akhirnya Inggris menjatuhkan earthquake bomb dari pesawat ke beton yang di bawahnya melindungi gedung pabrik itu. Akhirnya benar, earthquake bomnya itu bisa menancap di beton, kemudian baru meledak bomnya. Jadi menancap dulu, baru meledak. Nah, ini dahsyat sekali. Jadi begitu dia meledak bomnya, maka timbullah goncangan yang luar biasa seperti gempa bumi, earthquake.
pada gedung pabrik itu sehingga hancur pabriknya. Pekerja-pekerjanya tewas, rudalnya juga hancur, Jerman akhirnya yang kalah. Oke, seperti itu penjelasannya. Ya, ini contoh aja pemanfaatan faktor H dalam rumus tadi. Oke, sudah cukup diteriaki gini ya, oke lah. Ya udah cukup, ya udah cukup. Kita lanjutkan minggu depan. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Langsung aja pakai mikrofon bisa, pakai chat bisa. Silakan kalau mau bertanya. Pak, Yang saya mau mau tanya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Matahari itu kan memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Ya. Tapi kenapa bumi beserta planet-planet yang lain itu tidak ikut tertarik ke matahari tersebut? Terima kasih. Nah, ini. Jadi kalau berbicara mengenai hal ini, Anda bayangkan seperti orang tarik tambang. Orang tarik tambang. Kalau orang tarik tambang itu kan tarikannya itu berasal dari kedua sisi. Jadi sisi pangkal talinya dan sisi ujung satunya itu ya. Ujung satunya dan ujung satunya lagi. Nah, seperti tadi matahari dan planet-planet itu. Jadi matahari berada di ujung tali yang satu, sementara planet-planet yang lain di ujung tali yang satunya. Nah, jadi saling mengimbangi. Matahari punya gaya gravitasi, planet-planet di sekitarnya juga punya gaya gravitasi. Mereka saling tarik-menarik, saling mengimbangi. Memang gaya gravitasi matahari lebih kuat, iya. Tetapi hal itu tidak menjadikan planet-planet ini tersedot sampai nempel ke matahari, enggak. Karena apa? Karena planet-planet ini masih punya gaya gravitasi sendiri yang bisa mengimbangi tarikan gaya gravitasi matahari tadi. Jadi memang nariknya itu sampai ke titik tertentu, sampai mencapai titik kesetimbangan, di mana pada titik itu stabil. Matahari tidak tertarik ke planet, planet juga tidak tertarik ke matahari, stabil. Sama seperti orang tarik tambang yang ya sama kuat kurang lebih ya, tapi di sini ya agak beda karena gaya gravitasi matahari lebih kuat. Nah, oke ya, jadi intinya memang gaya gravitasi matahari bisa menarik planet ke arahnya, tetapi hanya sampai di titik tertentu saja, karena planet-planet ini di titik itu gaya gravitasinya sudah mampu mengimbangi gaya gravitasi matahari tadi. Nah, oke, itu ya. Ada lagi yang bertanya mungkin? Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, 1, 2, Nanya, Pak. 3. Pak, saya mau Oh ya, Pak, nanya. ya, silakan. Itu Pak Ya, boleh. mengenai Mengenai rumusnya itu yang benar W sama dengan M kan? Mengenai rumus, Pak. ya, ya. W Itu sama yang dengan benar M kali G. sama dengan M W sama dengan kali H atau yang Oh, W ya, sama dua-duanya dengan benar. Jadi W sama dengan M kali G benar, W sama dengan M kali G kali H juga benar. Cuma kalau yang W sama dengan M kali G ini tidak ada ketinggian, ya tidak ada ketinggian. Jadi bendanya itu tidak punya ketinggian, bendanya cuma ya istilahnya misalnya tergeletak di atas meja atau tergeletak di lantai sehingga tidak ada ketinggian, sehingga variabel atau faktor yang dimasukkan rumus tidak ada, hanya cuma massa dan percepatan gravitasi. Rumusnya dua-duanya benar, cuma makainya itu dalam situasi yang berbeda, gitu ya. Oke, paham? Oke ya, seperti itu. Mungkin ada maka lagi yang, ya, ada lagi yang ingin bertanya? 1, 2, 3, 4, 2. Nah, oke, terima kasih. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, sampai jumpa lagi minggu depan. Alhamdulillah lancar, jadi minggu depan kita pakai Google Meet lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan mengikuti kuliah selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.